Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kita semua, bunda dan adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah IMPA. Nah, adik-adik semua, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bunda Nuna dan kakak lain-lainnya atau Bunda Meli yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah IMPA kita di hari ini. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Dan jangan lupa kita persiapkan Alkitab dan alat tulis lainnya untuk dipergunakan dalam ibadah IMPA kita di hari ini. Nah, adik-adik semua, mari kita semua berdiri. Kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, saat ini kita akan buka dengan doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu berkat anugerah dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, sampai pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh ada dan kami semua tetap dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan ibadah kami di hari ini, agar kesemuanya ya Tuhan boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga boleh berakhir dengan baik. Ibadah IMPA kami pada hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap, sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita kali ini
akan disampaikan oleh Bunda Mary. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 73, biarlah semua anak datang kepadaku. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah, bagai anak jua. Untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami anak-anak IMPA mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuliakan dan memuliakan nama-Mu, walaupun secara virtual. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pernahkah kalian merasa takut? Padahal kalian merasa kurang sehat, tapi kalian sudah berobat dan ke dokter. Tetapi adik-adik tetap merasakan ketakutan karena belum sembuh juga. Apa yang biasanya adik-adik lakukan? Nah, adik-adik, saat bicara tentang ketakutan, hari ini kita belajar dari peristiwa perkawinan di daerah Kana. Ternyata pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak? Dalam tradisi Yahudi, ketika sebuah pesta perkawinan kehabisan anggur, maka hal tersebut menjadi hal yang sangat memalukan. Mengapa? Karena anggur merupakan lambang sukacita, sehingga keluarga wajib menyediakan anggur bagi para tamu. Karena itulah anggur menjadi bagian yang sangat penting dalam pesta perkawinan yang harus dipersiapkan. Nah, adik-adik, sebelum ceritanya kita sambung, Bunda minta tolong kepada Kakak Manda untuk membacakan firman Tuhan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih Kakak Mandai sudah membacakan firman Tuhan. Adik-adik, saat mengetahui keluarga yang sedang berpesta kehabisan anggur, Ibu Yesus yaitu Maria, yang pada saat itu menghadiri pesta perkawinan, langsung datang kepada Yesus. Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus dan menyampaikan situasi yang terjadi, agar Tuhan Yesus menolong keluarga mereka. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Ibu Maria, "Ibu, jangan menyuruh aku, belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Nah, adik-adik, apa ya arti jawaban Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Ungkapan Ibu Maria kepada Yesus saat meminta tolong menunjukkan dengan jelas bahwa Ibu Maria tahu dan mengenal tentang siapa Yesus, sehingga ia menghendaki supaya Yesus membuat mujizat dan menyatakan diri sebagai Mesias. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menolak dengan mengatakan bahwa belum waktunya. Pernyataan Yesus yang menyatakan belum waktunya bukan menolak untuk menolong mereka, melainkan Tuhan Yesus mau menyatakan belum waktunya ia menyatakan diri sebagai Mesias. Karena itulah, Yesus tetap menolong untuk melakukan mujizat guna memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus meminta para pelayan agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Pada saat itu dijelaskan bahwa ada 6 tempayan yang masing-masing berisi 2-3 buyung. Sedangkan 1 buyung itu sama dengan 39,5 liter adik-adik. Kemudian Yesus meminta mereka agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Lalu air yang penuh itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang sangat baik. Ketaatan para pelayan untuk mengikuti perintah Yesus dengan mengisi semua tempayan yang ada dengan air yang penuh membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dalam diri Yesus yang bekerja. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang sangat berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia dan senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, setiap anak pelayan diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang sangat berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan. Oleh sebab itu, setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus, karena itu, setiap anak pelayan diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu, setiap anak pelayan diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupannya. Misalnya, ketika mereka akan ujian, mereka pasti akan belajar dan belajar. Tetapi meskipun mereka belajar, mereka harus tetap mengandalkan Tuhan agar mereka dimampukan untuk dapat mengingat pelajaran yang telah dipelajari.
Demikian cerita Alkitab pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oh iya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan, ada ayat hafalan yang adik-adik bisa hafalkan. Terdapat di Filipi 4 ayat 6. Mari kita baca sama-sama adik-adik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ayat hafalan hari ini terdapat di Filipi 4 ayat 6. Nah, mari kita akhiri firman Tuhan ini, kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Sama kecapnya. Taruh dulu. Sudah, sedikit-sedikit. Baru simpan ya. Taruh di meja. Disimpunin. Nah, taruh situ aja. Nah, taruh di meja situ. Nah. Lagi. Masih ada 2 lagi. Beres kok.
adik-adik semua, firman Tuhan telah disampaikan oleh Bunda Meli. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan itu semua boleh kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita responi firman Tuhan kita di hari ini dengan bernyanyi Kidung Ceria nomor 194, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bunda Meli. Mari kita doa syafaat. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengar firman-Mu yang agung. Semoga kami anak-anak IMPA semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pelayan-pelayan di GPIB Sumber Kasih Bontang, dari adik-adik IMPA, semua pelkat, PHMJ, majelis, karyawan kantor, kostor, terlebih Ibu Pendeta kami, Ibu Efrosia Amelia Rantung. Tuhan, berkatilah mereka. Kami berdoa juga buat pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang bertugas, juga jajaran pemerintahan dari RT, RW, lurah, sampai wali kota, supaya semakin maju untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tak lupa juga kami berdoa ya Bapa untuk yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan dan berkatilah obat-obat yang digunakan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lilin kecil yang kumiliki, hendak tetap percaya dalam gelap, percaya selamanya.
adik-adik semua, ibadah kita di hari ini kita akan tutup dengan menerima berkat. Mari kita semua berdiri dan kita bernyanyi kidung ceria, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Nah, adik-adik semua, ibadah impa kita di hari ini telah selesai. Dan Bunda Nona dan Bunda Meli mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dadah.